Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eki Mauda dengan NIM 22579 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai analisis kebijakan devaluasi rupiah dan dampaknya pada perekonomian domestik. Baik, adapun pokok pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu pengertian devaluasi, yang kedua dampak devaluasi, yang ketiga faktor penyebab devaluasi, yang keempat dampak positif dan negatif, yang kelima ada kebijakan analisis kebijakan, dan yang terakhir yaitu implikasi untuk perekonomian domestik. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan devaluasi. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dari suatu negara oleh pemerintah yang bersangkutan terhadap nilai mata uang dari negara lain. Tujuan devaluasi adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara, biasanya dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran dan mengurangi defisit perdagangan. Kemudian selanjutnya dampak devaluasi. Ada beberapa dampak devaluasi. Yang pertama, kurangnya barang impor, kedua kebijakan barang ekspor, yang ketiga peningkatan devisa negara, dan yang terakhir ada produk lokal bisa bersaing di luar negeri. Baik, yang pertama itu kurangnya barang impor. Devaluasi dapat mengurangi jumlah barang impor yang mengubah cara pikir masyarakat bahwa barang-barang lokal memiliki kualitas yang sama baiknya dengan barang impor. Hal ini diharapkan meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua ada kebijakan barang ekspor, di mana kenaikan barang ekspor devaluasi meningkatkan jumlah barang ekspor yang mengarah pada peredaran mata uang di negara asing yang lebih baik, sehingga ekonomi menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya ada peningkatan devisa. Peningkatan devisa devaluasi meningkatkan devisa negara karena jumlah ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah impor, di mana devisa ini digunakan untuk pengembangan perusahaan yang dapat mengatasi tingkat pengangguran. Kemudian ada produk lokal bisa bersaing. Produk lokal bisa bersaing. Devaluasi membuat produk lokal lebih terjangkau di pasar global, sehingga dapat memungkinkan produk lokal untuk bersaing dengan produk di luar negeri, sehingga perubahan cara produksi. Devaluasi dapat mempengaruhi cara produksi dengan banyak perusahaan dari mesin ke tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan beberapa kebijakan devaluasi seperti Gunting Syafruddin pada tahun 1950 dan devaluasi pada tahun 1986. Kebijakan ini dilakukan untuk menanggulangi tingginya angka inflasi dan mengembalikan keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian selanjutnya ada faktor penyebab devaluasi. Yang pertama ada kegiatan jual beli masyarakat, dan yang kedua penguatan dolar Amerika Serikat dan devaluasi yuan. Bagi yang pertama itu kegiatan jual beli masyarakat. Kegiatan jual beli masyarakat pola pikir masyarakat yang membeli barang dari luar negeri secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan kurs mata uang negara. Kemudian yang kedua ada penguatan dolar Amerika Serikat dan devaluasi yuan.
di mana faktor eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat dan devaluasi yuan juga dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi suatu negara untuk bisa mengendalikan belanja impornya agar cadangan devisa bisa terus tersedia. Terjadinya devaluasi ini bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kemudian selanjutnya dampak positif dan negatif. Dampak positif dari devaluasi termasuk peningkatan ekspor devisa negara dan keseimbangan neraca pembayaran. Namun, devaluasi juga dapat menyebabkan inflasi dan defisit neraca perdagangan. Kemudian selanjutnya analisis kebijakan. Kebijakan devaluasi dapat dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan nilai mata uang negara dari sisi perdagangan internasional. Devaluasi juga ini dapat membantu mengembalikan keseimbangan kurs mata uang dari luar negeri terhadap mata uang negara yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan neraca pembayaran. Contoh dari analisis kebijakan devaluasi ini dapat dilihat dari devaluasi rupiah pada tahun 1986, di mana pada saat itu devaluasi dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran serta mengurangi defisit perdagangan, di mana devaluasi ini dapat membantu meningkatkan ekspor dan devisa negara serta mengurangi impor. Namun, devaluasi juga menyebabkan inflasi yang tinggi serta menimbulkan berbagai masalah ekonomi lainnya. Baik, kemudian selanjutnya ada implikasi untuk perekonomian domestik. Devaluasi dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian domestik. Dampak positif termasuk peningkatan ekspor dan devisa negara yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta dapat mengatasi tingkat pengangguran. Namun devaluasi juga dapat menyebabkan inflasi yang tinggi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur. Namun demikian, ekonomi domestik juga tetap terjaga solid, ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali. Meskipun demikian, pemerintah juga akan tetap melakukan antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik. Salah satu tanda pelemahan perekonomian global ditunjukkan oleh PMI manufaktur global yang terus kontraktif, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, Italia, Brasil, Afrika Selatan, dan Singapura. Selain itu, arus modal asing masih mencatatkan inflow hingga Minggu 3 bulan Juli 2023, di mana arus masuk ke pasar SPN mencapai 86,18 triliun dan arus masuk ke pasar saham mencapai 19,22 triliun. Kinerja baik pasar SPN tetap terjaga di mana tren penurunan
Yield SBN domestik terus berlanjut, didukung oleh likuiditas domestik yang cukup ample dan capital inflow. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai analisis kebijakan devaluasi rupiah dan dampaknya pada perekonomian domestik. Bagi kesimpulan dari materi ini adalah devaluasi dapat dianggap sebagai kebijakan yang efektif untuk memperbaiki neraca pembayaran dan mengurangi defisit perdagangan. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan kebijakan lain yang dapat mengurangi dampak negatifnya, seperti kebijakan fiskal yang akomodatif dan koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga dengan memahami pengertian faktor penyebab dan dampak devaluasi, pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yang tepat untuk memperbaiki perekonomian di suatu negara. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.